Tetapi karena Kabupaten Banyuwangi, pemerintah pun juga tahu masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak memiliki izin, maka legalitas usahanya bisa minta bantuan kepada kepala desa atau lurah setempat dengan nama SKU, surat keterangan usaha. Ya, itu ya Bu ya. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila ibu-ibu memiliki NIB. Karena kemarin saya dapat surat dari kementerian minta tolong dikirimkan data bagi pelaku usaha berbasis NIB, bukan berbasis SKU. Sehingga kita kolaborasi dengan mall pelayanan publik yang mengurusi perizinan, kita langsung mendapatkan datanya, kemudian kita shot, kita pilah yang UM saja dan yang ber-NIB. Kedepannya mungkin teman-teman yang ber-NIB akan mendapatkan pelatihan atau akan mendapatkan bantuan sehingga datanya tidak minta lagi ke kami. Kesimpulannya, kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan oleh kementerian tanpa harus minta lagi kepada kami, ibu-ibu yang sudah memiliki NIB langsung bisa diundang oleh kementerian. Karena NIB itu aksesnya langsung ke kementerian. Ibu ya. Kemudian legalitas usaha berikutnya, kalau di peraturan turunan dari Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, itu ada CV, ada PT, dan ada SIUP. Ini dipergunakan untuk usaha-usaha yang memiliki resiko besar. Ya Bu ya, resiko besar artinya dia harus punya pajak, dia harus punya IMB, harus punya AMDAL, seperti itu. Tapi kalau masih usaha mikro, semuanya itu tidak diperlukan. Kemudian yang kedua, izin yang kedua itu ada izin edar namanya Ibu. Nah, izin edar ini bisa dipilah-pilah lagi. Yang pertama adalah PIRT. Tadi ya Bu ya, industri rumah tangga, produsen industri rumah tangga. Nanti yang PIRT itu yang bagaimana nanti dijelasin. Kemudian ada lagi izin edar BPOM, obat dan makanan. Ini penyelenggaranya langsung dari Balai POM, penanganan obat dan minuman. Kemudian sertifikat atau label halal, tadi yang ditanyakan ya Bu ya, itu. Kemudian izin edar berikutnya itu HAKI. HAKI ini biasanya izin terkait dengan merek. Kenapa merek ini harus didaftarkan dan harus punya? Karena kalau usaha kita nanti sudah meluas, maka merek kita ini tidak akan diambil atau diakui oleh orang lain. Misalnya Aqua, ya Bu ya. Nah, Aqua ini ya memang sudah miliknya perusahaan Aqua, orang lain nggak akan berani ngutak-ngatik namanya Aqua kan gitu. Nah, kalau cerita kita mungkin dengan negara Malaysia, wayang kulit, nah itu akan diambil alih, diakui itu adalah budaya Malaysia. Karena apa? Karena mungkin kita masih belum memiliki hak paten tentang wayang kulit. Tapi karena sudah diurusi, maka wayang kulit itu adalah miliknya Indonesia. Seperti Ibu misalnya nama produksinya susu seger apa gitu ya, apa ya enaknya, ya Kartina misalnya ya. Nah yang namanya Kartina kan banyak Bu. Kalau Ibu tidak izinkan itu di HAKI, maka nama Ibu akan dipakai oleh orang lain. Nah, di pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu ada pemilahan tugas Ibu. Untuk PIRT itu tugasnya ada di Dinas Kesehatan. Lanjut Pak. Lanjut. Kembali dulu Pak. Ya ini aja dulu. Kalau BPOM itu nanti bahan-bahan makanannya itu adalah yang bersifat frozen. Frozen itu yang tahan apabila dimasukkan
dalam suhu di bawah 4 derajat Celcius. Misalnya bakso, nugget gitu ya Bu, itu urusannya di BPOM, bukan di Dinas Kesehatan. Dan juga bukan di Dinas Koperasi Bu. Nah, cuman kalau yang PIRT kita membantu di sisi persyaratan untuk pelatihannya, yaitu yang tadi saya sampaikan, pelatihan keamanan pangan. Kemudian untuk halal dan haki, karena ini sifatnya sudah tinggi Bu, sifatnya industri, tempat untuk membantunya ada di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Nah, kalau Ibu mau menghubungi di sana, ada namanya Bapak Hidri. Ada, nanti tak kasih ya. Oke, ada Pak Hidri. Nah, biasanya pendaftaran di sana sekilas yang saya tahu itu kalau ada rekomendasi dari dinas untuk haki atau merek itu biayanya hanya 500.000 Ibu. Oh, hakinya sudah, tinggal halalnya. Kalau halalnya ini mungkin nanti bisa dibantu teman-teman di bidang perdagangan Ibu. Karena ini yang mengeluarkan MUI bersama dengan BPOM dan MUI. Oh, alhamdulillah. Oh, Pak. Oh, gitu. Nggih. Ya mungkin inilah forum silaturahmi saling membagi info ya Bu ya. Monggo barangkali ini juga peluang atau kegiatan dari RBI, barangkali Bu nanti bisa mengkoordinir teman-teman pesantren yang ingin punya halal kan gitu nggih. Nah, lanjut Pak. Nah, sekarang kita masuk ke NIB. Bapak Ibu, gak ada bapaknya, mohon maaf. Iya, kebiasaan ya Bu ya, mohon maaf. NIB ini bisa dilakukan secara mandiri melalui handphone ibu-ibu sekalian. Yang harus dipersiapkan untuk mengisi NIB ini adalah Ibu punya email yang aktif. Sudah bisa bikin email ya Bu? Ya, kalau belum bisa mungkin putra-putrinya dimintain, jangan lupa passwordnya, ya. Kemudian yang kedua, nomor induk kependudukannya harus yang elektronik. Kalau belum di elektronik, ya barangkali nanti Bunga Desa akan meluncur lagi, monggo dimanfaatkan Bunga Desa untuk keperluan akses pribadi seperti KK, KTP, ya. Kemudian nomor kartu keluarga disiapkan kakaknya. Kalau kakak yang belum update monggo silakan diupdate. Kalau info dari pendidikan kedepannya anak-anak yang sudah lulus, yang saat ini lulus SMA atau SMP itu akan difasilitasi perubahan kakak dari Dinas Pendidikan, insya Allah begitu. Karena kalau kakak yang kita miliki ya Bu ya, anak wis lulus kuliah ning nggone kakane sik tulisane SD. Leres napa mboten? Iya, masih belum update. Jadi di Dinas Pendidikan insya Allah ke depan akan seperti itu. Ketika lulus dibarengi ijazah, dibarengi dengan kakak yang baru. Kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan Kependudukan. Kemudian Ibu sudah pastikan jenis usahanya berapa dan modalnya berapa. Kan tadi ada pemilahan ya Bu ya. Untuk saat ini kita masih mempergunakan aturan yang lama. Kemarin masih baru dibahas untuk peraturan usaha mikro yang 1 miliar Bu. Jadi yang sekarang masih mempergunakan aturan yang lama, yaitu usaha mikro masih 50 juta ke bawah. Jadi nanti ketika di aplikasi
ibu milih yang usaha mikro. Dengan modal ya jangan lebih dari 50 juta. Lanjut. Jadi ini OSS ya Bu, tidak perlu saya bacakan berdasarkan peraturan. Nah ini istilah-istilahnya, mungkin nanti di dalam Ibu membuka aplikasi ada istilah-istilah ini. Tapi yang istilahnya agak banyak itu biasanya untuk usaha yang kecil dan menengah. Nah ini Bu skemanya, sekedar diketahui saja sekilas. Jadi itu ada UMK usaha mikro kecil dan OSS untuk non usaha mikro kecil yang non. Nah yang UMA ini ada yang orang perseorangan, ada yang badan usaha. Non UMK ada yang perseorangan, ada yang badan usaha, ada kantor perwakilan, ada badan usaha luar negeri. Mereka memiliki persyaratan masing-masing. Next. Nah ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk NIB, untuk usaha yang tingkat resikonya rendah cukup membuat nomor induk berusaha. Yang resikonya menengah itu selain NIB mereka dimintai sertifikat standar berupa pernyataan mandiri. Next. Lanjut Mas. Lanjut. Nah ini adalah langkah-langkah bagi ibu-ibu untuk mendaftarkan di OSS. Masih langkah mendaftar ya Bu, belum mengisinya nggih. Langkah mendaftar. Saya bacakan aja dulu. Yang pertama, Ibu kunjungi ke OSS. Enggak kelihatan ya itu ya? Bisa dibantu merubahnya Mas? Enggak bisa ya? Itu ada link OSS-nya, http, saya bacakan dulu ya Bu. Di sini juga gelap. Oh bisa. Nggih. Nanti saya ketikkan lagi ya Bu. Yang penting buka dulu SSF http://oss.go.id kalau tidak salah itu. Kemudian setelah itu pilih daftar. Kemudian Ibu pilih skala usaha. Setelah itu pilih jenis pelaku usaha. Kemudian melengkapi formulir pendaftaran. Kemudian diaktifasi. Kemudian cek ke email. Nah maksudnya kalau cek ke email berarti itu tadi email Ibu harus aktif. Lanjut Mas. Ini langkah konkretnya ya. Nah itu kunjungi https://oss.go.id. Di Google ya Bu ya. Nah, ketika Ibu sudah ngeklik itu maka akan muncul box atau tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini lanjut. Nah, di kanan atas kan kita melihatnya dari depan ya Bu nggih. Di kanan atas akan muncul daftar. Ibu tutul yang daftar, nanti akan muncul yang seperti ini. Nah, kemudian Ibu pilih di situ ada 2, usaha mikro dan kecil, yang di sana ada non usaha mikro. Tadi nggih, ada usaha mikro, ada yang UKM dan non UKM. Ibu pilih yang klik yang sisi sebelah kiri. Maka akan muncul box yang seperti ini. Nah, kemudian Ibu masukkan jenis pelaku usaha, orang perorangan atau badan usaha. Kemudian itu kalau diklik akan muncul ya Bu ya, usahanya, pilih yang usaha mikro. Kemudian di bawahnya tadi ada kotak. Kembali Mas, kembali dulu Mas. Nah, di bawah itu kan ada kotak ya Bu ya. Kotaknya dicentang. Ya, kalau sudah kotaknya dicentang nanti itu akan muncul next atau lanjut. Akhirnya akan muncullah kotak yang seperti ini. Nah, ini diisi sesuai dengan kolom-kolomnya. Itu status usaha, diisi perorangan. Terus nomor induknya dimasukkan, tanggal lahir, alamat email, dan nomor telepon selulernya. Kemudian kotak kecil dicentang, diklik, lanjut Mas.
Nah, akan muncul ini. Ibu pilih yang UMKM, badan usaha. Nah, kemudian kotak-kotaknya itu diisi lagi sesuai dengan permintaan di data tersebut. Bisa diikuti Ibu? Bisa nggih? Ya, memang kalau tidak buka sendiri enggak tahu, tapi paling tidak kotak-kotak boxnya kan Ibu pernah lihat nggih? Ya, insya Allah nanti bisa. Oke, kemudian gimana? Ada ini Bu, nanti saya tinggal. Itu di masnya paparannya sudah di copy di sana. Nanti kalau mau digandakan monggo. Enggak boleh pelit ilmu ya Bu ya. Nah ini lanjut. Nah kalau sudah selesai maka nanti diaktifasi. Klik aktivasi. Nah setelah diklik diaktifasi, Ibu membuka email Ibu. Gitu ya. Jadi buka dua setelah di OSS ini Ibu buka email. Next Mas. Nah nanti di email itu Ibu akan menemukan username dan passwordnya, diinfokan di emailnya. Nah, passwordnya misalnya dari sana AAAA, itu ya Bu ya. Username-nya nama Ibu barangkali seperti itu. Nah itu harus diingat, dicatat. Nah setelah itu Ibu kembali lagi ke OSS. Kalau buka lagi OSS, next. Nah, Ibu sudah terdaftar kan tadi, sekarang milihnya di kotak masuk. Nah, ini sudah mulai melakukan pengisian untuk NIK-nya. Kalau tadi masih mendaftar saja untuk bisa memasukkan data. Nah, selanjutnya akan muncul kotak-kotak yang banyak yang harus Ibu isi. Oke? Isi NIK lagi dan lain sebagainya. Terus nah biasanya Ibu, next Mas. Nah biasanya di sini akan mengalami kendala. Yang sebelumnya dan yang di sini ini akan mengalami kendala. Kendalanya apa? Ketika jaringan internet Ibu tidak bagus, maka item lanjutan atau item kolom biru yang di bawah itu tidak muncul. Dan ketika itu tidak muncul susah banget Bu. Kita kemarin akhirnya dengan terpaksa harus ke mall pelayanan publik. Jadi pastikan dulu ketika mau memasukkan data-data ini, pastikan bahwa jaringan atau internet kita tidak dalam kondisi lemot. Ya Bu nggih? Nah, dan kalau sudah pernah mendaftar sekali, mendaftar yang kedua kali tidak bisa. Karena email sudah masuk, nomor HP sudah masuk, NIK sudah masuk. Sehingga agak menjadi sulit. Nah ini diisi terus semuanya nanti berakhir dengan kotak box cetak. Gitu ya Bu ya. Setelah diisi data-datanya lengkap, tidak saya printkan Bu, tidak saya PDF-kan karena jumlahnya ada 41 halaman. Mohon maaf ya Bu ya. Tapi setidaknya dengan awal cara mendaftar ketika memasukkan data yang ketika masuk untuk ngisi data itu ada 41 halaman itu diikuti runut secara bertahap, insya Allah akan bisa keluar NIB-nya. Tidak lama Ibu prosesnya sebetulnya, teman-teman 10 menit NIB sudah bisa jadi atau tercetak. Ngaten ya Bu? Dan kalau bisa posisikan Ibu sudah bisa mencetak gitu ya. Artinya Ibu harus segera dekat dengan print karena ketika akan membuka kembali itu prosesnya agak sulit Ibu gitu ya. Diposisikan dekat dengan printer kemudian langsung bisa cetak. 10 menit jadi. Sehingga ketika ada kepentingan untuk mengurusi usaha dan lain sebagainya, Ibu sudah punya NIB, tidak harus lagi ke kantor kepala desa atau kantor lurah untuk mendapatkan surat keterangan usaha. Legalitasnya lebih mantap NIB. Sekali lagi yang saya infokan, milih usaha mikro ya Bu ya. Kalau tidak milih usaha mikro, maka persyaratannya nanti Ibu harus ada IMB, harus ada
hal-hal yang lain lagi, pajak, NPWP dan sebagainya. Kalau milih usaha mikro ya cuma itu tadi, tidak ada NPWP, cuma ada NIK, KK, jenis usaha dan nomor HP tadi ya, hanya itu persyaratannya. Dan mudah-mudahan setelah didaftar dan memiliki NIB, kedepannya proses usaha ibu akan menjadi legal. Ngaten ya Bu Haji ya, seperti itu. Next, lanjut lagi. Kayaknya sudah habis deh. Oh, ini yang dari BPOM. Jadi apabila ibu-ibu memiliki usaha makanan yang frozen, yang masa kedaluarsanya tidak lebih kurang dari 7 hari, seperti bakso, nugget gitu ya Bu, itu izin edarnya bukan PIRT tapi izin edarnya adalah BPOM. Dan mohon maaf, kami saat ini masih belum omong-omongan dengan BPOM bagaimana memfasilitasi teman-teman yang usahanya untuk izin BPOM. Mohon maaf, mudah-mudahan mohon doanya ketika nanti ada sesi yang bisa bertemu dengan BPOM, mudah-mudahan bisa mendapatkan ide, bisa mendapatkan langkah untuk memfasilitasi teman-teman yang harus izin BPOM. Memang untuk BPOM ini persyaratannya agak rumit Bu, dan tidak bisa gratis dan harus berbayar. Itu mungkin yang menjadi agak susah bagi kami. Berbayarnya bukan karena harus membayar orangnya, bukan Bu, tapi karena di dalam makanan tersebut itu harus dipastikan kandungan yang terdapat di dalamnya, kandungan proteinnya, kandungan logam beratnya. Nah, analisis terhadap bahan-bahan tersebut, kandungan yang ada di dalam makanan itu analisisnya memang harus membayar. Jadi nguji kadar proteinnya berapa, kadar airnya berapa, kemudian kadar lemaknya berapa. Nah, uji itu Bu yang berbayar. Kalau PIRT kan nggak ada uji-uji seperti itu. Yang penting tempat usahanya memenuhi persyaratan, lantainya nggak dari tanah, karena kalau tanah kan debu akhirnya bisa nempel di makanannya. Atapnya juga paling tidak sudah ada tutupnya, sehingga nggak ada sawang-sawang ya Bu ya. Biasanya kalau atapnya nggak ada plafonnya kan banyak sawang-sawang, akhirnya mungkin banyak rontokan-rontokan yang bisa masuk ke makanan, menjadi makanan tersebut menjadi kurang bersih dan kurang sehat. Next, apa masih ada? Wah, ini yang PIRT. Untuk PIRT mungkin perlu kami informasikan apa saja sih olahan yang bisa di PIRT-kan. Intinya adalah makanan yang masa kedaluarsanya lebih dari 7 hari. Maksudnya 1 minggu, 1 bulan, makanannya itu enggak rusak, masih bisa dimakan. Misalnya apa Bu? Nah ini abon. Kalau abonnya kering banget sesuai dengan standar kan bisa sampai 1 tahun ya Bu ya. Kemudian dendeng kerupuk. Kalau hasil olahan ikan kering seperti terasi, keripik bekicot, kerang barangkali ya Bu ya, kerang crispy tadi itu juga PIRT. Olahan unggas seperti keripik usus biasanya yang sering diusahakan itu PIRT. Hasil olahan sayur seperti keripik jamur, acar juga bisa masuk ya Bu ya. Acar kan masa kadaluarsanya lebih dari 7 hari nggih. Kemudian hasil olahan kelapa, geplak, serundeng. Serundeng kan lama juga ya. Kemudian tepung dan hasil olahannya, bihun, kerupuk, dodol, minyak dan lemak, minyak kelapa itu bisa PIRT. Kenapa ini saya sampaikan? Sebab ada yang mendaftarkan untuk minta sertifikat PIRT tapi ternyata makanannya masih bakso gitu ya Bu ya. Seperti itu. Ada yang kemarin kirim tahu, ada yang kirim roti tar gitu ya Bu. Ya, roti tar kira-kira 7 hari masih bagus Bu? Enggak kan? Enggak. Jadi untuk roti tar
kurang. Mungkin ada bentuk-bentuk roti yang lebih dari 7 hari masih bagus, bisa di PIRT. Ya, asal bisa menunjukkan bahwa rotinya 7 hari atau lebih masih bisa, ya 10 hari lah mungkin masih bisa mendapatkan PIRT. Nah, untuk makanan atau minuman yang sebetulnya sekali minum itu ada izinnya tersendiri, Bu, namanya izin kesehatan. Tapi itu pun juga berbayar kalau yang itu. Kita agak sulit memfasilitasi, tapi informasi dari Dinas Kesehatan kalau itu sekali minum atau sekali makan sebetulnya tidak perlu PIRT. Itu ya. Insya Allah makanannya masih terjamin, tidak ada jamur, tidak ada tengi atau rensit. Saya lanjutkan lagi ya Bu ya, makanan apa lagi yang bisa didaftarkan untuk ikut PKP dan mendapat PIRT? Selai, jeli dan sejenisnya, gula, kembang gula dan madu. Ibu-ibu pernah tahu gula semut, Bu? Ya, itu sekarang lagi in, gula itu di packing kecil-kecil masuk di hotel. Dan ini mungkin sangat bagus untuk penderita diabetes. Jadi kalau konsumsinya pakai gula merah, gula aren, insya Allah sangat bagus dan tidak menimbulkan gula darah yang tinggi. Kemudian untuk rempah-rempah seperti kayu manis, minuman serbuk, mungkin sekarang sudah banyak beredar ya Bu ya, jamu-jamu yang bentuknya serbuk ya, serbuk jahe, serbuk kunyit gitu. Nah, ini juga saya informasikan, mungkin ibu-ibu kesulitan mencari narasumber terkait dengan jamu yang berupa serbuk, monggo silahkan bisa menghubungi kami, nanti kami hubungkan ke narasumbernya. Kalau untuk kegiatan pelatihan yang kami adakan, karena memang harus melalui musrenbang ya Bu ya, mungkin monggo mendekat ke Pak Kepala Desa barangkali kalau pondok pesantren ya, mendekat ke Kepala Desa untuk mengusulkan kegiatan pelatihan-pelatihan produk-produk ini. Kalau kegiatannya mandiri, kami bisa bantu untuk menghadirkan narasumbernya. Itu ya Bu ya. Kemudian hasil olahan buah seperti tadi, sale pisang, keripik pisang, manisan buah, itu bisa untuk diajukan PIRT. Next. Nah, ini sering-sering daftar PIRT tapi ternyata produknya susu dan olahannya enggak bisa ya Bu, itu harus BPOM, daging, terus pangan kaleng, pakan untuk bayi, minuman beralkohol, pangan yang wajib SNC dan pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM. Ibu nggih? Jadi nanti kalau mengisi layer tentang PIRT, Ibu mau mendaftar untuk ikut pelatihan PKP, pastikan bahwa produk makanan dan minuman Ibu adalah produk yang masa kedaluarsanya lebih dari berapa hari Bu? 7 hari. Nggih. Kira-kira itu Bu materinya yang bisa saya berikan. Apabila Ibu nanti ada kesulitan, bisa dikoordinir melalui RMI, nanti saya kasihkan nomor kontak saya, ya nomor HP-nya ya Ibu-Ibu ya, barangkali ada yang kesulitan NIB 081 355 824 nggih 625 081 355 824 625 nggih. Din Eka Pratiwi, Budin panggilannya ya Bu ya. Kalau panggilnya Bu Didin, nanti itu akan ditemukan dengan teman di bidang koperasi. Saya ada di bidang UM Bu nggih, ada cari Budin gitu ya, jangan ditambahi Didin. Kalau Didin sudah lain lagi nanti orangnya. Kalau saya di bidang usaha mikro, insya Allah jabatan saya
masih kepala seksi penumbuhan kewirausahaan. Ya. Kalau ibu-ibu tidak bisa menemui saya, bisa nanti menghubungi Mbak Vina nggih, yang secara teknis yang tadi izin itu Bu ya, izin pulang dulu. Ya, ini nomornya 085 649 200 208. Ulangi nggih. 085 649